tidak bertobat, kita tidak bawa penyesalan, murka Tuhan ini sangat menyala-nyala. Dan musim kemarau ini akan panjang, sampai semua mata air akan kering. Semua tanaman akan kering, semua yang kalian tanam akan kering, semua utang akan terbakar sampai habis. Untuk itu saudara harus bertobat dan datang kepada Tuhan. Bawalah penyesalan kepada Tuhan, karena saat ini murka sedang menyala-nyala. Yang minum, yang mabuk, yang makan pinang, yang main judi, yang mau bawa perempuan, yang rencana untuk kawin cerai, yang mau rencana untuk kawin perempuan banyak. Tuhan mau untuk kalian bertobat, datang kepada Tuhan. Karena saat ini Tuhan sangat murka nyala-nyala. Kalian dengar kebakaran di pegunungan Arfak sana, kebakaran di Gunung Botak sana, kebakaran di Nabire, kebakaran terjadi di mana-mana. Itu karena murka Tuhan. Itu belum apa-apa, itu yang masih kecil. Kalau kita tidak bertobat, Tuhan akan melakukan yang lebih besar, lagi melebihi itu. Dengar baik-baik. Kalau hari ini kita tidak bawa penyesalan, musim kemarau ini kalau masih panjang, semua air akan kering, semua rumput akan kering, semua tanaman akan kering. Kita manusia tidak bisa hidup, tetapi pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita tidak terjadi atas apa-apa, tetapi pertolongan kita terjadi dalam nama Tuhan. Untuk itu saya sampaikan buat saudara-saudara, mama-mama yang berjualan di tempat ini, bawalah penyesalan kepada Tuhan, bertobatlah dan datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan yang selamatkan Elia, pasti Tuhan itu yang akan selamatkan kita. Elia dipelihara pada saat musim kemarau. Tuhan bawa Elia pada sungai Kerit untuk Elia bisa minum dari sungai itu. Tuhan pakai burung gagak untuk makan. Setiap anak-anak Tuhan yang hidup di kota ini, Tuhan akan pelihara, tidak akan kekurangan makan minum. Tetapi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka akan mengalami penderitaan, kesusahan. Mereka akan mengalami kelaparan. Untuk itu hari ini saya sarankan, ketika pulang dari tempat ini ke rumah, masing-masing bawalah penyesalan kepada Tuhan. Karena saat ini Tuhan sedang murka. Murka Tuhan sedang menyala-nyala atas kota ini. Karena kota ini telah diizinkan terjadi minuman keras yang beredar dengan luas, terjadi seks bebas yang semakin luas, terjadi peredaran narkoba, terjadi pembunuhan, terjadi suntik-suntik, banyak mantri, banyak suster yang saat ini berkembang untuk baku bunuh. Oh, saat ini Tuhan sedang murka. Kita bawa penyesalan. Kalian sudah lihat kebakaran yang terjadi di berbagai tempat di media sosial. Itu baru awal saja, belum apa-apa. Kalau yang besar, nanti saudara akan menyesal. Ketika saudara mau cari Tuhan, cari pendeta, pendeta sudah tidak ada, saudara akan lari kemana? Siapa yang akan menghindar dari murka Tuhan yang menyala-nyala? Jika Allah yang dahsyat dan turun dengan murkanya, semua manusianya akan binasa, akan mati habis. Untuk itu bawalah penyesalan, bawalah pertobatan kepada Tuhan. Karena saat ini Tuhan sedang murka, dan murkanya sangat menyala-nyala. Dan mama-mama pulang ke rumah, ingat apa yang kalian harus terapkan. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budimu. Yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi orang lain, jangan lakukan apa yang jahat terhadap orang lain. Yang ketiga, turuti apa yang difirmankan oleh Allah. Turuti Allah, hormati kekudusan Allah. Lakukan sesuai dengan itu. Yang keempat adalah ikuti apa yang tertulis dalam firman. Lakukan sesuai dengan firman yang tertulis dalam Alkitab. Yang kelima adalah ikuti dan taat kepada Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus perintahkan, saudara kerjakan dan lakukan. Yang kelima, ikuti teladan Yesus, di mana dia menjaga hatinya, menjaga kekudusannya. Dia tidak bersuara pada saat dihina, disiksa, difitnah, dibicara yang jahat terhadap dia. Dia tidak membalas dengan satu kata pun. Bahkan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Itu karena dosa-dosa saya dan saudara. Dia taat kepada Bapaknya, dia tidak kompromi dengan iblis dan apapun itu. Dan yang terakhir, kita juga harus sama seperti rasul-rasul, di mana mereka semua mati, martir semua, demi mempertahankan Injil, demi mempertahankan Yesus.
karena mereka tahu bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, Yesus adalah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 12, sebab di bawah kolong langit ini tiada nama lain yang diberikan olehnya kepada manusia dan kita dapat diselamatkan hanya di dalam nama Yesus. Yesus yang mampu dan sanggup untuk menyelamatkan saya dan saudara. Untuk itu saya mengajak ibu-ibu yang saat ini sering berjualan pada hari Minggu, bertobatlah dan berjualan pada hari 6 hari. Jangan gunakan hari Minggu untuk berjualan, karena Tuhan sudah kasih waktu banyak untuk kita, untuk kerja kebun, untuk berjualan, untuk melakukan berbagai hal. Hari ke-6 adalah hari di mana kita setiap orang yang mengaku bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita wajib untuk menghormati Tuhan Yesus yang berkorban untuk kita. Kita harus ibadah untuk dengarkan firman Tuhan, atau kita harus istirahat. Karena saat ini kalau kita tidak istirahat, kita tidak dengar firman Tuhan, ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama adalah kutuk bagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan, dan berkat bagi orang-orang yang taat kepada Tuhan, yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Selamat siang mama-mama. Kiranya firman yang saya sampaikan ini pagi hari ini menjadi berkat bagi mama-mama di tempat ini, sehingga mama-mama bisa bertobat dan berbalik dan datang kepada Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.